Selamat siang Sobat Cihos, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali di acara Health Talk kita pada siang hari ini di hari Rabu tanggal 12 Januari 2022. Selamat tahun baru buat Sobat Cihos semuanya. Selamat siang Dokter Surya. Selamat siang, Dokter. Oke, terdengar ya, kita suaranya ini udah terdengar oke. Baik, apa kabar Dok? Sehat, syukur. Bagaimana dengan Dokter? Kabar sehat? Sehat dokter, kabar baik. Oke, pada siang hari ini nih kebetulan banget dengan Dokter Surya, saya ditemani dengan Dokter Surya, akan membahas terkait tentang TBC ya dok ya, beserta problem-problemnya terutama di era milenial seperti era sekarang ini ya dok ya. Betul sekali, Dokter. Oke, karena memang ternyata masih banyak ya masyarakat di Indonesia yang menderita TBC ya dok ya. Betul, Dokter. Dan banyak yang tidak berobat dengan baik. Oke, jadi kita nih pengen biar sobat-sobat Ciho semua di rumah mengetahui apa sih itu TBC dan bagaimana kita cara mengenalnya, apa yang harus kita lakukan jika terdiagnosa TBC. Kurang lebih seperti itu ya dok ya, untuk 1 jam ke depannya. Oke, Dokter Surya silahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Sobat Ciho semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai penyakit TBC dengan mengangkat topik TBC dan problematikanya di era milenial. Kenapa sih TBC ini selalu diangkat secara berulang, selalu menjadi trending? Karena memang problematika penyakit TBC ini tidak pernah habis. Saya akan paparkan mengapa sih problematika TBC ini tidak pernah habis, khususnya di negara kita, dan bagaimana kiat-kiatnya supaya kita terhindar dari penyakit TBC dan supaya orang-orang yang sedang berobat TBC atau menjalani pengobatan itu sembuh dengan sempurna. Baik, saya izin share screen saya. TBC ini menjadi perhatian pemerintah. Bahkan Presiden Jokowi baru saja menandatangani instruksi Presiden nomor 67 tahun 2021, yang mana isinya ada 3 hal, yaitu adalah pelacakan secara agresif, layanan diagnosa yang maupun pengobatan TB yang harus tetap berlangsung walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi, dan upaya lintas sektoral. Jadi semua sektor, mulai dari sektor swasta, sektor pemerintah, sektor pengusaha, semuanya diminta ikut terlibat untuk mempercepat penanganan tuberkulosis. Karena kita punya cita-cita bahwa tahun 2050 nanti Indonesia harus bebas TBC. Begitu. Nah, ini adalah beberapa bukti bahwa pemerintah campur tangan terhadap penyakit ini. Yang pertama yang tadi saya sudah bilang bahwa yang terbarunya yaitu adalah peraturan Presiden, peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Sebelum Presiden menerbitkan peraturannya, pada tahun 2016, Kemenkes atau Menteri Kesehatan sudah menerbitkan tentang peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai penanggulangan tuberkulosis. Nah, tuberkulosis ini juga ada 2 tipe. Ada yang disebut dengan sensitif obat atau dia yang masih bisa diobati dengan obat-obatan reguler atau lini pertama, dan ada 2 yang menjadi masalah kita adalah resisten obat. Jadi ada TBC yang dia tidak dapat diobati menggunakan obat-obat reguler. Nah, itu menjadi beban kita dan itu menjadi bahaya buat kita. Untuk itu dibuatkan Permenkes khususnya, yaitu nomor 1.07 Menkes 350 tahun 2017, di mana dia mengatur rumah sakit mana saja, balai-balai kesehatan mana saja yang dapat melaksanakan pengobatan tuberkulosis resisten obat. Nah, kenapa sih penyakit ini sebegitu hebatnya sehingga pemerintah langsung turun tangan, bahkan pimpinan negara kita RI 1 langsung membuat peraturan presidennya. Sekarang kita lihat latar belakangnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata beban
TBC Indonesia saat ini juara 3 di dunia. Indonesia kalau soal begini-beginian biasanya jago. Ya mudah-mudahan kita besok-besok jago di hal-hal yang positif. Kita berada di urutan 3. Memang naik, bukan naik, turun peringkat. Ini nggak apa-apa. Semakin turun kita semakin bersyukur ya. Dulu tahun 2016 peringkat 2, sekarang peringkat semenjak 2017 peringkat 3. Nah, beban TBC resisten obatnya kita peringkat 7, bahkan lebih rendah daripada negara Nigeria. Bayangkan. Dan beban TBC HIV adalah kasus orang yang TBC tapi juga HIV positif, kita juga bebannya peringkat 7. Lebih rendah dari negara-negara Afrika. Mohon maaf tuh, kalau kita lihat juara 1, 2, 3, 4-nya hampir 90%-nya itu adalah negara Afrika. Bayangkan tuh, predikat prestasi kita di bagian TBC ini luar biasa. Maka itu Indonesia merupakan negara dengan triple burden, yaitu untuk kasus TBC, TBC-nya juara 3 sedunia, TBC resisten obatnya juara 7 sedunia, dan TBC HIV-nya juara 7 sedunia. Itulah mengapa Indonesia mengambil langkah-langkah yang tegas untuk penyakit ini. Baik, ini data 2019. Estimasi kasus kita itu ada di 845.000 kasus. Tapi yang ternotif, yang tercatat cuma 562.632. Ada 33% kasus yang tidak tercatat. Ini baru yang tidak, ini yang 552.000 ini baru yang tercatat, belum yang dinyatakan sembuh, gagal obat, resisten obat dan sebagainya. Dari 33% ini, bayangin tuh ya, berarti sekitar 250.000 lebih, itu nggak jelas di mana dia, adanya di mana, udah pasti nggak berobat karena tidak ternotifikasi, dan yang paling parah dia menularkan pada orang-orang. Dan dari kasus 592.000 kasus ini yang ternotifikasi 11.463-nya ternotifikasi resisten obat. Tuh, bayangin ya. Jadi ini masalah yang tidak sepele. Baik, kita lihat bagaimana kasus TBC di Indonesia yang bulan Januari sampai Juni 2019 dibandingkan 2020. Kasusnya naik, tapi kasus baru, penangkapan barunya di tahun 2020 lebih rendah. Artinya apa? Artinya kita ada penurunan pengobatan, penurunan deteksi, penurunan kasus baru TBC. Ini berbahaya. Mungkin ini dikarenakan COVID. Karena COVID kita malas berobat. Bukan malas, takut lebih utama berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas. Sehingga orang-orang yang batuk-batuk lama, yang tidak tersaring. Ini bahaya sekali. Bisa-bisa kita akan hidup terus dengan TBC negara kita. Ini data-data. Jadi ini data-data saja yang saya ingin berikan gambaran kepada sahabat-sahabat Cius bahwa seperti inilah keadaan TBC di Indonesia. Kalau dibiarkan dalam waktu yang tidak lama, jangan-jangan kita pun akan terkena TBC-nya. Begitu. Nah, yang paling banyak melaporkan kasus TBC itu adalah BP4. BPKM itu adalah klinik yang khusus, balai pengobatan semacam puskesmas dan sebagainya. Begitu. Oke. Ini tadi sudah diangkat situasi TBC-nya ya. TBC anaknya ada sekitar 63.000. Treatment rate-nya yang sukses 87%. Angka kematiannya pada tahun 2000 itu 11.993 per tahun bagi sekitar 300 orang per harinya meninggal karena TBC. Bayangkan. Oke. Nah, ini yang saya bilang
tadi ada gap antara estimasi, ini garis biru ini adalah estimasi kasus, dan ini adalah angka estimasinya. Bayangkan. Estimasi kasus kita ada di angka 1 jutaan, yang terakhir tadi 800.000, ternyata tetapi jumlah kasus yang tercatat hanya di 300 ribuan. Ada sekitar 60% yang hilang, kasusnya tidak tercatat, dan orang 60% itu beredar kemana-mana. Cakupan pengobatan kita cuma 33%. Dari 33% ini yang sukses 87, sisanya gagal. Seperti itu. Nah, bayangkan kalau orang-orang yang mengidap TBC ini ada di sekitar kita, lalu dia batuk-batuk gitu ya. Nah, kita ketularan kalau begitu. Kita lupa bahwa ada satu penyakit yang membawa derita dan sengsara selain COVID. Karena kita akhir-akhir ini teralihkan tentang COVID ya. Baik. Nah, karena itu pemerintah menetapkan satu gerakan namanya TOS TV. TOS ini slogan, juga jargon, germas, gerakan masyarakat, yang mana dia singkatan, yaitu temukan, obati, sampai sembuh tuberkulosa. Tujuannya adalah menciptakan Indonesia yang bebas TBC di tahun 2050. Ini adalah nama program yang isinya adalah mulai dari penjaringan kasus baru, pengobatan yang berkualitas, dan pengawasan. Begitu. Baik, sekarang kita mulai masuk ke dalam inti. Tadi pendahuluan, kenapa sih sebegitu seriusnya kasus TBC ini? Nah, sekarang kita lihat apa sih TBC itu. TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, MTBC. Namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Kalau dilihat di mikroskop cahaya di lab, kalau dahak ibu bapak diperiksa, bakterinya nih warnanya merah-merah, karena diwarnain dengan nama pewarnaan Zell-Nielsen. Warnanya merah-merah itu teknik pewarnaan. Kalau pakai scanning elektron mikrograf, pakai mikroskop elektron, bentuknya begini. Ini hijau karena rekayasa komputer. Pada dasarnya gambarnya hitam putih sebenarnya. Kalau ini pewarna, zat pewarnanya merah, Zell-Nielsen. Begitu. Nah, sejarahnya ini gimana sih? Dia nggak seperti COVID, Bapak dan Ibu. Penyakit ini penyakit sudah lama, sejak zaman azali, sejak zaman bahula. Ditemukan baksil TBC pada vaksin manusia yang diperkirakan telah berusia 9.000 tahun di daerah Al-Ityam, di Mediterania, daerah Mediterania sana, lepas pantai Palestina. Dan kota Al-Ityam ini sudah terbenam di dalam air. Jadi ada fosil, diteliti, ditemukan tuh, ada tuh bakteri tadi tuh, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Lalu catatan kuno di India dan China, kalau di India di 3.300 tahun yang lalu, kalau di China 2.300 tahun yang lalu, itu ada catatan dari para tabib-tabib tradisional zaman dahulu bahwa ada penyakit yang gejalanya mirip sekarang dengan TBC. Lalu catatan resmi kedokteran itu dibukukan oleh filsuf Yunani kuno, sekaligus dia adalah dokter zaman dahulu, lalu Hippocrates pada tahun 410 sebelum Masehi. Jadi sekitar 2.400 tahun yang lalu. Di masyarakat Yunani kuno ada penyakit namanya ptisis dulu, yang gejalanya mirip dengan TBC saat ini. Nah, penyakit TBC sendiri ditetapkan oleh seorang ilmuwan namanya Robert Koch. Robert Koch ini lahirnya 11 Desember 1843 sampai 27 Mei 1910. Pada tanggal 24 Maret 1982, dia ngelihat tuh dengan mikroskop sederhananya, ternyata penyakit-penyakit yang sedang ptisis tadi itu disebabkan oleh satu bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Dan gara-gara ini dia dapat penghargaan di bidang kedokteran yang paling tinggi, yaitu Nobel. Dan tanggal 24 Maret ditetapkan jadi hari peringatan tuberkulosis sedunia. Jadi Robert Koch ini menemukan penyebab penyakit yang tadi sejarahnya sudah dicatat. Tapi kalau dari gejala, dari catatan, ternyata penyakit ini tuh sudah ada mirip-mirip zaman dulu sudah ada. Begitu. Jadi bukan penyakit baru. Dan Robert Koch mematahkan pendapat bahwa TBC adalah penyakit kutukan, TBC adalah penyakit turunan, TBC disebabkan oleh hal-hal mistik.
beliau mematahkan hal-hal tersebut. Dan anehnya masih banyak tuh masyarakat kita yang berpendapat bahwa TBC itu penyakit turunan. Padahal mah bukan turunan. Tapi kenapa kok sekeluarga bisa kena? Nanti kita lihat di belakang ya. Baik. Oke, gejala TBC itu apa sih? Ini mungkin Bapak dan Ibu sahabat Cihos sudah pernah dengar. Pertama batuknya itu biasanya lama, lebih dari 2 minggu. Kalau dulu ada iklan masyarakat BBB, bukan Boys Before Flower ya, serial itu yang dulu, bukan. Ini adalah bukan batuk biasa. Nah, jadi yang pertama batuk, demamnya itu bisa tinggi bisa enggak, tapi kebanyakan sumang-sumang. Dan terutama malam. Dadanya suka sakit, nafsu makan turun, capek aja ya, kadang-kadang menggigil, dan yang paling khas adalah turun berat badan. Jadi kalau ada orang batuk, batuknya mau sering, mau kecil-kecil, atau doang gitu ya. Berat badannya turun, keringat malam, nah itu kemungkinan cuma 2. Kemungkinan kalau nggak TBC, jangan-jangan ada keganasan pada paru-paru. Tapi yang paling banyak di Indonesia, karena Indonesia juara 3, kebanyakan adalah TBC. Nah, kalau pada anak bagaimana, dokter? Oh, pada anak, gejalanya biasanya tidak sekhas orang dewasa. Tapi intinya mirip-mirip. Contohnya, anaknya berat badannya nggak mau naik nih, padahal mah nggak kenapa-napa, sehat-sehat aja. Itu satu. Yang kedua, nggak ada nafsu makan. Yang ketiga, kok demamnya naik turun, naik turun, naik turun. Lalu kok timbul benjolan ya di leher, belakang telinga, di tulang, apa ya namanya kalau orang awam bilang. Kalau kita kedokteran bilangnya ada tulang selangka di sini. Selangka, sorry, itu bahasa awam. Kalau kita clavicula. Kalau dia kurus, dia nonjol di bawah sini. Lalu kadang-kadang batuk-batuk lama yang nggak bisa diobati, diare berulang, diare lagi. Hati-hati kalau anak-anak Bapak dan Ibu tidak berat badannya nggak naik, susah makan, kurus, datang ke posyandu atau ke dokter anak, minta sama dokter anak, dok coba screening TBC dok. Dok, tapi kan saya nggak TBC, orang tuanya nggak ada yang TBC, kok anak saya bisa? Nah, nanti kita lihat, kita bahas kenapa seperti itu. Perlu diingat, pada anak-anak, TBC itu mudah menular. Gejala klinis yang timbul tidak spesifik. Dan organ yang paling banyak diserang, itu ternyata bukan paru kalau pada anak-anak. Pertama, kelenjar getah bening, benjolan, limfadenitis, limfadenopati bahasa kedokterannya. Besar, dia punya kelenjarnya di leher, belakang telinga, ada gejel-gejel di pelipis kadang-kadang ya. Lalu yang paling sering lagi sering saya temukan di IGD ini adalah anaknya tiba-tiba kejang, nggak sadar. Meningitis, infeksi sistem saraf pusat, radang selaput otak karena kuman TBC. Kalau ada anak kita terkonfirmasi TBC, maka harus dicari siapa yang nularinnya. Ingat, ini bukan penyakit keturunan. Tadi sudah dibantah oleh Robert Koch pada tahun 1904. Siapa aja yang harus dicari? Berarti keluarga yang dekat. Orang tua, kedua orang tuanya, kakaknya kalau ada, neneknya kalau kakeknya kalau tinggal di rumah, atau mbaknya yang mengasuh, di screening semuanya. Begitu. Nah, penularannya kayak apa sih? Nah, penularannya dia mirip sama COVID, airborne bahasa kerennya, melalui percikan-percikan air liur. Nah, kalau kita batuk nih Bapak dan Ibu ya, pada pasien yang positif nih ya, itu ada 3.000 butiran droplet yang disebarkan ke dalam udara. Nah, itu kalau kehirup, masuk ke dalam tubuh kita, daya tahan kita tidak bagus, maka dalam waktu beberapa bulan dia akan sakit. Nah, kalau ini nggak mirip COVID, kalau COVID masa tunggunya 7-14 hari, kalau ini butuh bulanan. Gitu. Dan dia dropletnya itu kumannya itu bandel, bisa tahan beberapa jam di luar. Daya tahannya, daya tularnya tergantung nih banyak kumannya. Jadi kalau Bapak dan Ibu pernah tahu hasil pemeriksaan dahak BPA itu ada positif 1, positif 2, positif 3. Intinya sama-sama positif, tapi banyaknya kuman yang menyebabkan gradasi hasil tersebut. Atau positif low, positif
positif mid, positif high kalau pada pemeriksaan molekuler cepat TCM atau gen ekspor yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Nah, di Indonesia annual risk of TB-nya atau resiko terpapar TB-nya itu adalah 10 sampai 30 orang di antara 1.000 penduduk. Jadi 1 sampai 3% orang Indonesia itu positif TB-nya, Bapak dan Ibu. Kok begitu, Dok? Banyak banget lah. Iya, juara 3 sedunia gitu. Negara kita ini endemis. Endemis itu adalah kita sudah berkutat lama banget dengan TB. Bahkan kalau Bapak dan Ibu ingat sejarah, Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman itu meninggal karena penyakit TBC. Paru-parunya satu diangkat. Kalau pernah nonton film sejarah atau baca sejarah, itu pernah dulu Presiden Soekarno melarang Jenderal Sudirman untuk bergerilya. Kang Mas sedang sakit, kata Jenderal Besar Sudirman, yang sakit itu Sudirman, yang ada di hadapan Bapak ini Jenderal Besar. Jadi beliau tetap bergerilya waktu itu, walaupun baru selesai operasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Kalau ingat ceritanya, jadi ini penyakit lama sekali. Nah, intinya semua orang bisa tertular TBC. Tidak memandang kaya miskin, kulit terang, kulit gelap, cowok, cewek, besar, kecil, semuanya bisa kena TBC. Begitu. Ya, jadi jangan pernah menstigma TBC penyakit orang susah. Enggak. Ini penyakit bisa menyerang siapa saja. Nah, saya jelaskan sedikit bagaimana perjalanan penyakitnya. Yang pertama adalah pajanan. Pajanan itu ada paparan. Kalau kita menghirup droplet-droplet mengandung TBC, yang pertama yang pengaruh adalah konsentrasi kuman. Berapa banyak kuman yang kita hirup. Lama kontaknya. Semakin kontak, semakin lama kita ngobrol sama orang yang positif, semakin lama dia makin beresiko. Nah, jumlah kasus, lalu ada faktor-faktor apa lagi? Yang pertama adalah faktor ventilasi. Makanya salah satu pilar pengobatan TBC adalah memperbaiki keadaan lingkungan rumah. Padatan penduduk sekitarnya, dalam ruangan faktor perilaku bagaimana. Nah, Dok, berarti hanya rumah-rumah kumuh saja dong yang terkena TBC? Jawabannya enggak. Banyak rumah-rumah bagus yang jendelanya nggak pernah dibuka, ya, cahaya nggak pernah masuk, kasur lembab, AC nyala terus. Memang sih AC membuat kering, tetapi ada hal-hal yang lain kita lakukan jadi lembab karena kebersihan. Karpet kita lembab, anduk kita ditaruh di kamar, ya sudah. Apa bedanya? Bedanya cuma yang satu rumahnya dempet-dempet, yang satu rumah bagus tapi pola sehatnya tidak baik, gitu ya. Nah, apalagi kalau ada HIV, ya, nah jadilah dia infeksi. Nah, ternyata dari semua orang yang infeksi, yang kena kuman pada saat keringnya, itu tidak semua menjadi penyakit TBC yang bergejala. Disitulah bermain sistem imun tubuh. Kalau nutrisinya baik, kalau misalnya tidak punya penyakit-penyakit penyerta seperti DE, hipertensi, dan lain sebagainya, menurunkan sistem imun atau menggunakan obat-obatan yang menekan sistem pertahanan tubuh, ternyata cuma 10% dari orang yang terkena kuman TB yang jadi sakit. Tuh. Jadi, orang yang sekarang sakit TBC itu ternyata cuma 10% ya dari total orang yang terinfeksi kuman TB. Jangan-jangan saya nih, sekarang lagi nggak sakit TBC, tapi daya tahan tubuh terhadap TBC-nya ada. Kalau saya cek namanya antibodi terhadap TBC, atau saya mantuk tes deh, itu positif. Bisa jadi. Itu yang disebut dengan negara endemis. Gitu. Contoh, saya cerita adik saya, itu kena TBC. Kalau adik saya kena, berarti satu keluarga, itu kan berarti kan kontak. Tapi kenapa yang manifest cuma adik saya? Karena mungkin ada faktor-faktor itu tadi, daya tahan tubuh dan lain sebagainya yang membuat dia bermanifest. Sedangkan di kami yang lain tidak. Itu contohnya seperti itu. Nah, kalau sudah TBC, apa yang dilakukan? Segera berobat. Jangan ditunda-tunda. Karena kemungkinan cuma 2, sembuh atau tidak sembuh, atau di sini saya tulis mati. Berobatnya bagaimana? Berobatnya harus segera, tata laksananya harus tepat, dan harus tuntas. Tidak banyak
orang-orang berobat TBC tidak tuntas. Faktornya banyak. Satu, faktor ketidaktahuan dari tenaga kesehatannya. Kalau ke dokter, kalau ke bidan, kalau ke perawat yang bekerja di puskesmas atau bekerja di rumah sakit, pasti tahu cara obatin TBC. Yang jadi masalah kalau berobatnya ke mantri. Mohon maaf kalau ada yang berobat ke mantri ya. Karena ngobatin TBC ini mahal biayanya kalau sendiri. Gitu. Nanti saya kasih tahu kenapa dia mahal. Ya. Atau yang kedua, mantrinya nggak tahu cara ngobatin TBC yang benar tuh gimana. Yang ketiga, kalau praktek mantri atau praktek pribadi tidak punya tim. Kalau puskesmas, rumah sakit yang sudah memiliki program TBC, itu pasien yang nggak datang kita kejar, harus datang. Kalau kita nggak kita telepon puskesmas, kita telepon, kita punya jejaring Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada satu pasien mampir, dikejar sampai dapat. Karena itu bahaya, bisa jadi resisten. Ya, begitu. Nah, TBC itu perjalanan penyakitnya nggak cuma di paru-paru, dia bisa datang ke kelenjar, jendol, TBC kulit. Nah, ini udah jarang banget. Zaman dulu banyak, sekarang udah jarang banget. TBC tulang, ya nanti kita lihat gambarnya. TBC saluran kemih, dan paling sering adalah meningitis TB pada anak-anak atau pada orang-orang dengan imunokompromis atau HIV. Begitu, ya. Yang paling sering kita dapetin adalah infeksi paru-paru, paru-paru, TB paru. Apa sih yang terjadi? Ya, kalau Bapak Ibu kalau sudah pernah lihat orang TBC, itu perawakannya itu kayak orang apa? Gizi buruk. Karena digerogotin sama ininya, sama kumannya. Badannya kurus, ceking, peot, tidak kurus badannya, nggak menarik. Sehingga dia terus batuk-batuk, gitu ya. Sehingga mengurangi kebutuhan bergaul. Terus orang bekerja, ya nggak bekerja. Kalau dia nggak bekerja karena dia sesak, karena dia capek, kehilangan pendapatan, produktivitas menurun, beban pikiran ditanggung oleh bersama keluarga. Karena orang-orang tahu bahwa TBC itu adalah penyakit kutukan tuh. Padahal Robert Koch udah ngomong tahun 1904. Kita tetap aja masih bebel dikasih tahu ya, karena stigma tadi, kurangnya informasi. Lalu keluarga masyarakat bisa tertular TBC, lingkungan jadi tidak sehat. Nah, cara negakin diagnosanya yang pertama gejala. Yang kedua ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan dahak menggunakan teknik BTA. Dahak dibuang ke pot, gitu ya, ditampung. Nanti dilihat di bawah mikroskop, itu yang gambarnya merah-merah kecil tadi. Atau TCM dengan teknik yang lebih canggih yang sekarang digalakkan oleh pemerintah karena dia lebih sensitif dan lebih akurat, menggunakan TCM. Pemeriksaan biakan untuk ditumbuhkan bakterinya, lalu dilihat sensitif atau tidak terhadap obat-obatan TBC. Ronsen dada, lalu ini tadi saya bilang memeriksa daya tahan tubuh, tanda-tanda infeksi pada darah, mantuk tes, dan lain-lain. Ini pemeriksaan dasarnya Bapak Ibu dapat dilakukan di puskesmas dengan gratis atau di rumah sakit dengan biaya yang minim sekali. Jadi jangan takut berobat, dan obatnya gratis sampai sembuh. Makanya slogannya tadi TOS TB. Temukan, obati sampai sembuh. Begitu. Nah, ini salah satu gambaran foto ronsen orang TBC. Harusnya ronsen orang TBC itu, orang normal itu warnanya hitam. Memang ada putih-putihnya, tapi tidak seperti ini. Lihat kabutnya. TBC semua ini. Ini tuh lihat bercak-bercaknya, ini disebut dengan TBC ini dia. Ya, ini juga. Tuh. Ini paru-parunya, ada satu lagi paru-parunya sudah rusak sekali, destroyed lungs tersebutnya. Nah, ini gambaran ronsen orang-orang TBC. Ini kulit, gambar kulit, ini anak-anak. Jadi ini koreng-koreng, nggak jelas ya gambarnya ya. Ya, koreng-koreng seperti itu ya. Nah ini ada nanahnya koreng. Ini dibokong. Zaman dulu flu dari lemah itu banyak, tapi sekarang udah jarang. TBC tulang pada anak-anak, hati-hati ini ronsennya nih. Bisa lihat nggak? Tulangnya harusnya bagus. Ini ada lesi hancur, tulangnya hancur, jadi nanah. Nekrosis perkejuan, istilah di kedokterannya ya. Karena kuman TBC, kropos. Ini saya bilang tadi, TBC tulang belakang. Pernah lihat ada orang yang posturnya nggak bagus, melengkung begitu, terus di atasnya tuh ada gibus tuh ada kayak benjolan, itu TBC tulang.
Ya, seperti itu. Nah, ini gambarannya. Tulangnya hancur karena makan TBC. Ini lama-lama bisa lumpuh dia karena sarafnya kejepit. Bahkan sarafnya pun bisa terinfeksi. TBC tulang ini masih banyak, kasusnya masih banyak. Ini caranya diobatin terus dioperasi. Dioperasi dikerok, dia punya tulang yang kotor, lalu dimasukkan semen tulang, habis itu dipasang brace, dipasang kayak pen, plat baja buat menopang. Dan pasti kalau dari kecil orangnya sudah gangguan pertumbuhan. Ini kalau di CT scan TBC otak ya, nih bulat-bulat abses dia jadinya. Abses atau sumbatan di saluran cairan otaknya sehingga penyakit hidrosefalus menyebabkan hidrosefalus. Tidak semua hidrosefalus karena TBC, tapi TBC bisa menyebabkan hidrosefalus. Begitu. Mata juga bisa nih ya, ada luka di retinanya. Ini bisa buta orang. Ya. Ini kalau di mata bagian depannya merah peradangan. Begitu. Berobatnya di mana? Saya sudah katakan. Puskesmas bisa dan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan mempunyai perjanjian dengan dinas. Obatnya gratis. Ada 2 kategori obatnya. Kategori pertama untuk yang sensitif obat, pengobatannya 6 sampai 8 bulan. Normalnya 6 bulan. Yang kedua kategori 2. Ini untuk yang resisten. Bedanya ada di suntikan. Nah, suntikan kalau yang kategori 2 harus pakai suntikan streptomycin, disuntik 2 bulan setiap hari, pantat kanan, pantat kiri. Kalau yang sudah resisten. Tapi kalau belum pakai ini obatnya. Ada 2 macam, fase intensif, fase lanjutan. Warnanya merah sama kuning. Kalau yang sudah pernah berobat pasti tahu. Minumnya biasanya berkisar 3 tablet sampai 4, tergantung berat badan. Biasanya sih 3 sampai 4 tablet sekali minum. Ini 2 bulan, sisanya selama 4 bulan. Yang sisanya ini tergantung jenisnya. Ada yang diminum cuma 3 kali seminggu, ada yang diminum tiap hari. Obatnya bagaimana dok? Mahal nggak? Mahal, tapi gratis. Ya, kalau pakai obat Kombipak ini punya pemerintah gratis sampai sembuh. Begitu. Ayo. Jadi kalau sudah terdiagnosa, jangan malas berobat supaya anak cucu kita, keluarga kita di rumah tidak tertular dan kitanya sembuh. Gitu. Nah ini ya. Ini yang merah ini yang intensif, yang kuning ini yang lanjutan. Untuk anak-anak juga ada. Dia ada sendiri paketnya. Gitu. Bisa disembuhkan nggak? Bisa. Syaratnya cuma 3. Periksa dahak, berobat yang teratur, minum obat yang hingga tuntas, dan datang ke layanan kesehatan yang terpercaya. Artinya ke layanan yang memiliki fasilitas pengobatan tinggi. Di mana itu dok? Sekali lagi, seluruh puskesmas di Indonesia bisa mengobati TBC dengan program ini. Dan rumah sakit yang sudah bekerja sama pemerintah. Dan sekarang hampir semua rumah sakit harus memiliki program DOTS, DOTS sebutannya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa mitos dan fakta. Ya, mitosnya penyakit keturunan keluarga bukan. Ya, bukan keturunan keluarga. Kenapa keluarga bisa sekeluarga kena? Ya iya, misalnya bapaknya kena. Pasti kontak eratnya ibunya dong. Ya, pasti ibunya juga kena. Nanti anaknya kena. Jadi sekeluarga, seakan-akan sekeluarga. Turunan, padahal mah bukan. Nanti lahir lagi anaknya, cucunya, di situ lagi daya tahan tubuh nggak bisa kena lagi. Nah, seperti itu. Ya. Seorang TBC hanya akan tertular kalau nyentuh. Enggak, TBC ini enggak dari sentuhan. TBC ini dari droplet airborne, sama kayak COVID. Nggak bisa sembuh dan seumur hidup. Tidak bisa sembuh dalam waktu 6 bulan jika berobat teratur dan memang bukan TBC yang resisten. Ya, jadi dia adalah penyakit menular, ditularkan oleh darah dahak, percikan dahak. Faktor resikonya adalah daya tahan tubuh, status gizi, dan penyakit-penyakit yang sudah ada di badan kita, dan bisa sembuh hingga total sembuh. Nah, permasalahan di Indonesia ini ada 3. Kasus TBC-nya sendiri, TBC dengan HIV, TBC resisten. Dok, kenapa sih? Ya, kalau ada yang nanya ya, kalau pernah ada, kenapa sih orang TBC kok selalu diperiksa HIV? Betul, karena salah satunya penyebabnya adalah daya tahan tubuh yang menurun. Nggak cuma TBC, HIV. Orang HIV, bahkan orang HIV kalau positif, sebelum obat HIV masuk, dia harus minum obat TBC dulu. Karena
TBC dan HIV ini secara penyakit suka bareng-barengan, tapi bukan berarti orang TBC langsung HIV ya, tidak seperti itu. Bisa saja TBC berdiri sendiri bisa. Tapi karena TBC dan HIV kalau bergabung di satu badan seseorang lalu nggak ketahuan, sudah selesai kita punya urusan. TBC-nya nggak akan sembuh, obat orangnya semakin sakit, pasti orangnya meninggal. Sedangkan TBC resisten juga sama, diobatin aja pakai obat yang standar, kita nggak pernah cek dia resisten apa enggak. Ya udah, nggak sembuh-sembuh, diobatin 6 bulan juga nggak akan sembuh, karena obatnya bukan yang lini pertama. Gitu. Gimana bisa dicegah nggak? Bisa. Ya, pencegahan penularan TBC yang pertama adalah sembuhin orang yang punya TBC. Kalau ada kerabat, keluarga punya TBC, jangan jauhin, support dia untuk sembuh. Dok, tapi saya takut ketularan. Tenang, selama Bapak Ibu pakai masker, sekarang musim COVID, pakai masker, tidak akan ketularan. Dan kalau dia sudah minum obat 2 minggu, saya nih TBC, ketahuan hari ini, lalu 2 minggu saya minum obat, maka setelah 2 minggu minum obat teratur, saya tidak akan menularkan. Virusnya, kumannya tidur. Tidak akan aktif, tidak akan menular. Tapi jangan diberhentiin, karena biasanya setelah 2 minggu, enak tuh badan orangnya. Dari situlah orang nggak pernah mau berobat lagi. Ketika dia diberhentiin, bangkit dia dari tidurnya, belajar dia bakterinya menjadi resisten. Sudah. Lalu apa yang lagi yang kita harus lakukan? Yang pertama adalah etika batuk dan bersin. Ya, kalau lagi batuk, bersin, ambil tisu, tutup. Kalau nggak ada tisu, pakai lengan dalam baju. Ya. Tisunya dibuang, jangan diual-ual masukin kantong, ya, dibuang ke tong sampah. Cuci tangan pakai masker. Jangan meludah sembarangan. Ya, seperti itu. Lalu yang satu lagi yang paling penting, makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu gampangnya udah pakai 4 sehat 5 sempurna aja udah pokoknya. Ya. Kalau dijelaskan lebih jauh, 4 sehat sempurna belum detail. Sudah pokoknya 4 sehat 5 sempurna yang paling gampang. Yang kedua, stop merokok, vaksin BCG. Nah, TBC ini ada vaksinnya nggak? Ada. Pakai yang namanya BCG. Karena dulu yang bertanda tuh, kita habis divaksin, terus kita bertanda ada bopengnya gitu ya. Nah, divaksin anak-anak kita. Jendela, kalau di rumah, jendela jangan dipantek. Gara-gara nggak mau nyamuk. Ada anak bayi, Dok. Dipantek. Ada itu jendela gede-gede, dipantek di jendela. Ya, salam deh. Ya. Lalu jangan taruh pakaian lembab di ruangan kita. Ya, jemur, keringkan, jaga ruangan kering dan olahraga. Intinya, mari kita berantas TBC, kita sukseskan Indonesia bebas TBC 2050. Jangan mau kita juara 3 terus Indonesia. Di Indonesia juara 3 terus TBC. Dan terakhir, TOS TB. Temukan, obati, sampai sembuh tuberkulosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dokter Surya, TOS TB, Dok. TOS, Dok. Iya. Dan ini ternyata banyak banget Sobat Cihos yang sudah memberikan pertanyaan. Ada sampai 11. Aduh. 11 orang loh, Dok, ini. Ya. Banyak fansnya Dokter Surya. Yang pertama sebenarnya ini beberapa pertanyaan dari beberapa orang hampir mirip-mirip ya. Jadi buat Sobat Cihos mungkin ada beberapa orang yang pertanyaannya saya gabungkan ya. Boleh, Dok. Jadi ada dari Ibu Erlina Lembah Sari. Itu nanya, apakah orang pengidap TBC atau pernah mengidap TBC lebih beresiko terinfeksi COVID? Lalu, adakah minuman, makanan atau minuman yang harus dipantang gitu ya, untuk menghindari, ataupun juga pantangan buat pasien-pasien TBC. Begitu juga ada pertanyaan yang berhubungan ini dari Dwi Oktaviana Putri. Usaha preventif apa agar masyarakat tidak tertular TBC? Jadi hampir mirip ya. Oke lah, itu dulu, Dok. Baik, yang pertama tadi pertanyaan apakah kalau sudah pernah kena COVID, pernah TBC, gampang COVID nggak? Terhadap COVID. Jawabannya tidak, sampai saat ini penelitiannya tidak ada yang mengatakan bahwa dia lebih rentan. Jadi tetap saja sama resikonya. Nah,
untuk resiko infeksinya ya. Kalau manifestasi klinisnya bisa saja menjadi lebih berat karena TBC itu merusak paru-paru. Sehingga kapasitas paru-paru yang tadinya 100% kalau TBC-nya lama gitu ya. Makanya kalau di ronsen tuh Dok kadang-kadang masih kelihatan tuh bekas TB. Nah, luka di paru-parunya itu nggak bisa sembuh total. Nah, kalau dia ada itu, mungkin saja karena ketika kena COVID, gejalanya agak lebih berat. Tetapi tidak berarti orang yang pernah TBC lebih beresiko, nggak gitu. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya ya. Jadi yang penting prokesnya ya Dok ya, pakai masker, Betul. jangan lupa Sobat Cihos. Betul. Oke, lalu ada lagi kenapa Dok? Itu ya, itu yang tadi yang pertama. Yang kedua tuh apa tadi pertanyaan Dok? Makanan. Ada Makanan yang dipantang, terus bagaimana cara preventifnya biar nggak terkena TBC gitu. Justru pada orang TBC ini tidak ada pantang-pantang makanan. Dia harus TKTP bahasa kita istilah medisnya. Tinggi protein, tinggi karbohidrat. Jadi kalau dia tidak punya DM ya tentunya harus TKTP. Proteinnya harus cukup. Protein ini bisa dipenuhi dari hewani maupun nabati. Dari tahu, tempe, daging ayam, mungkin jamur. Kalau dari hewani, itu dari nabatinya, ayam, ikan, seperti itu. Jadi itu memang harus putih telur, ya. Nah, itu memang harus banyak Dok, karena protein itu mensupport sistem imun untuk melawan bakteri TBC dan juga memulihkan kesehatan kita. Jadi tidak ada pantangan makanan khusus, tapi untuk makanan-makanan yang normal. Kalau yang tidak sehat ya nggak usah TBC. Orang normal juga kalau bisa makanan tidak sehat jangan dimakan. Begitu. Preventifnya bagaimana? Preventifnya itu tadi. Yang pertama, ketika batuk. Kalau batuk, gunakan sarung tisu atau lengan dalam, tisunya langsung dibuang. Cuci tangan, pakai masker, lingkungan rumah, ventilasi harus baik, pencahayaan harus baik, tidak boleh lembab. Dan kalau ada orang, yang penting nih, penebaran di antara masyarakat. Kalau ada orang yang positif TBC, disupport untuk berobat. Lalu orang-orang kontak eratnya, orang-orang sekitarnya harus menjalani screening untuk memastikan apakah dia terjangkit juga, tapi belum muncul saja gejalanya atau memang tidak terjangkit. Gitu, Dokter. Oke, ya. Thank you, Dok. Jadi ya berarti memang mesti kalau udah ada dalam satu keluarga terkena, yang lain sebaiknya di screening ya, Dok ya. Betul. Itu ada programnya, Dokter. Jadi nggak usah takut. Silakan. Lalu ada dari Bapak Sam Fauzi. Dari data penanggulangan TBC, memang kan kita prestasinya memilukan katanya nih. Apa sih strategi pemerintah terhadap kasus TBC di Indonesia? Implementasi nyatanya apa sih Dok? Gitu. Apalagi kan kultur budaya kita ini banyak sekali kepercayaan, pantangan gitu loh. Ya. Baik, terima kasih. Juga dari Fredrik Budiman, ini mirip-mirip juga, sorry Dok. Sam, pertanyaannya Bapak Sam dengan Fredrik Budiman agak mirip-mirip juga, yaitu masih banyaknya stigma terhadap TBC gitu ya. Jadi dikucilkan mereka gitu. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar tetap aman nih penderita TBC berinteraksi dengan kita? Sebenarnya ada nih triknya Dok ya. Ya. Dok? Baik. Untuk Pak Sam, pada dasarnya pemerintah sejak tahun, saya lupa kalau tidak salah tahun 70-an menetapkan namanya program DOTS, Direct Observed Treatment pengobatan TB ini. Nah, dengan pengobatan DOTS ini, dia selain pengobatan yang berkualitas, juga ada peran serta dari support lintas sektor. Jadi pemerintah sudah menyediakan program, sudah menyediakan dananya, dan sudah menyediakan payung hukumnya. Seharusnya jika kita jalankan dengan baik, harusnya berhasil. Nah, jadi masalah kan bagaimana masyarakat mengerti. Nah, disinilah tugas kita untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tugas kita sebagai tenaga kesehatan, tugas kita sebagai orang yang paham terhadap penyakit ini setelah menerima materi-materi edukasi ini disebarluaskan supaya program ini didukung. Seperti disebarluaskan berita ini, disebarluaskan kabar-kabar pengobatan TB ini kepada orang-orang supaya orang-orang paham. Begitu. Yang kedua tadi pertanyaan dari Pak Budiman tidak dikucilkan. Baik, bagaimana biar kita interaksinya aman dengan pasien-pasien TBC.
Baik. Tadi saya sudah katakan, setelah 2 minggu pengobatan yang teratur, angka penularannya akan nol. Jadi yang pertama, pastikan orang yang kita kenal berobat TBC dengan baik. Dorong dia untuk berobat. Setelah 2 minggu, aman. Aman Dia ya. tidak akan menularkan lagi. Jadi tidak perlu takut ya dok ya. Betul. Oke. Lalu ada dari Ibu Fibrianti. Mau tanya, ada efek pengobatan TBC nggak sih dok yang tidak pernah tuntas? Kalau dia nggak tuntas pengobatannya, ada efeknya nggak? Lalu, tadi kalau misalnya terkena TBC-nya sejak kecil, dia nggak tuntas, itu ada efeknya nggak? Lalu, apakah TBC menularkan ke orang lain? Tadi mungkin itu udah dijawab Dokter Surya ya, yang penting minum obat 2 minggu, setelah 2 minggu daya tularnya akan menurun ya. Yang pertama, paling yang dipertanyakan yang belum dijawab adalah kalau dia TBC dari kecil, lalu putus obat, kurang lebih seperti itu ya dok ya? Baik. Betul, setelah 2 minggu minum obat, biasanya pasien akan merasakan baik. Dan itulah cobaan yang paling beratnya tuh. Merasa bosan, baik, nggak usah minum obat deh. Saya nggak minum obat lagi. Ya, yang terjadi adalah bakterinya nggak mati, cuma tidur. Ketika obatnya lepas, dia bangkit lagi, dia belajar menjadi resisten. Sehingga proses perjalanan penyakitnya, paru-parunya tetap rusak tuh. Gitu, pelan-pelan. Dan ketika nanti diobatin pakai obat yang lini pertama, yang cuma minum obat doang, nggak mempan lagi, harus pakai lini kedua dengan antibiotik streptomycin, disuntik setiap hari selama 2 bulan. Bokong kanan, bokong kiri, bokong kanan, bokong kiri, begitu terus. Sampai habis tuh pantatnya, disuntikin streptomycin. Yang kedua adalah kalau dia anak-anak, pasti pertumbuhan dan perkembangan terganggu karena malnutrisi. Mau makan sebanyak apapun, jika ada kuman TBC di dalam paru-paru atau badannya, pasti terjadi, kalau bahasa kedokteran namanya katabolisme. Pemecahan metabolisme tubuh nutrisi itu lebih cepat karena dipakai oleh bakterinya, gampangnya begitu. Sehingga tumbuhan dan perkembangan bayinya atau anaknya tidak sehat. Jadi ya bisa saja tidak pinter, perawakannya pendek, stunting ya, kalau bahasa kerennya stunting, ada hubungan dengan stunting. Begitu dokter. Jadi perlu diingat adalah tadi ya TOS ya dok ya, obati sampai tuntas. Bukan obati sampai sembuh. Iya, jangan sampai menyesal di belakang ya. Betul. Karena penyesalan memang selalu di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran ya dok. Iya. Lalu Hans Loto, Bapak Hans Loto. Selamat sore. Faktor apa saja yang menjadi penyumbang terbesar penularan TBC? Baik dari segi makan, minum, ataupun juga udara. Terima kasih. Faktor terbesarnya apa dok katanya? Baik. TBC ini airborne. Jadi ditularkan melalui droplet. Mirip dengan COVID. Faktor terbesarnya adalah ventilasi. Yang faktor terbesarnya perilaku kita. Perilaku kita tidak melakukan ETK batuk, pakai masker, ludah sembarangan, ventilasi jelek, cahaya matahari tidak masuk, seperti itu. Oke, jadi lebih ke udara ya, Bapak Hans Loto. Ya, oke. Lalu yang setelah itu faktor lingkungan, lalu faktor yang diri sendiri adalah nutrisi yang baik, nutrisi daya tahan tubuh yang baik, makan yang baik, gitu dokter. Oke. Dari Ibu Reni Darmawan nih dok. Baik. Kalau misalnya dalam satu keluarga ada orang tuanya terkena TBC, seberapa besar potensinya menularkan ke anak? Dan kalau sebaliknya anaknya yang TBC, seberapa besar potensinya menularkan ke orang tuanya atau ke orang dewasa? Baik, kita tahu bahwa TBC ini kontak eratnya itu butuh waktu yang lama, dan kalau orang tua ke anak pasti kontak erat. Tidak mungkin tidak kontak erat, kecuali ibu dan anaknya pisah rumah ya, sudah bisa. Tapi kalau dari kecil sudah pasti kontak erat. Dan protokolnya adalah untuk kontak eratnya harus di screening. Jadi seberapa besar? Besar. TBC ini besar sekali penularan. Makanya ada stigma penyakit keluarga turunan. Gitu. Jadi kalau ada keluarga kita TBC yang positif, jangan ragu, jangan takut. Datangi layanan-layanan kesehatan terdekat, bisa puskesmas atau rumah sakit. Bilang ke petugasnya, saya kontak erat dengan ibu saya, ayah saya, anak saya, nanti akan dijalankan protokol screeningnya. Protokolnya 2. Kalau untuk anak-anak pakai scoring, nanti scoringnya itu ada foto ronsen, ada mantuk tes. Kalau untuk dewasa, dahak dan foto ronsen. Nanti dilihat. Kalau memang ternyata sudah ada positif, ya
diobatin. Tapi kalau ternyata negatif, diobservasi. Begitu. Ini juga berhubungan nih sama pertanyaannya Bapak Abdul Jalal. Jadi, berarti dok, orang yang terinfeksi bakteri TB belum pasti terinfeksi TBC ya? Baik, jadi begini. Kuman TBC masuk ke dalam tubuh. Tubuh itu punya sistem imun pertama yang disebut kalau bahasa kedokteran makrofag, satpam di dalam paru-paru. Nah, kalau daya tahan tubuh kita baik, makrofag ini bekerja dengan baik, dan jumlah bakterinya juga masih dapat ditangani oleh makrofag ini, maka dia tidak akan menjadi TBC positif. Orang yang bergejala TBC, orang berpenyakit TBC, dia akan hilang sendiri. Nah, tapi nanti kalau misalnya dimantuk tes atau di tes IGRA, biasanya positif, karena kan sudah kena paparan. Nah, berapa rate-nya dari orang yang kena paparan sampai sakit? Ternyata cuma 10%, yang tadi saya sudah bilang. Jadi dari 10 orang, cuma 1 yang sakit. Nah, itu faktornya itu tadi, faktor imunitas host. Daya tahan ya. Iya, gitu. Lalu ada Bapak Michael Mario. Baik. Apa sih bedanya orang batuk karena TBC sama batuk biasa? Baik. Siap, Pak Michael. Ini pertanyaan baik sekali. Jadi gini, penyakit TBC ini khasnya batuknya bandel. Bukan batuk biasa, ini lebih dari 2 minggu, disertai berat badan turun, dan keringat malam. Nah, ini ketiga gejala khas nih. Dan yang paling penting selain batuk darah. Nah, saya lupa tadi mengatakan batuk. Yang disebut dengan hemoktu. Jadi kalau ada batuk lebih dari 2 minggu, berat badan turun, keringat malam, batuk darah, atau salah satu dari 4 itu, jangan ragu-ragu, segera temuin dokter. Apalagi udah diobatin, udah dikasih antibiotik, kok nggak sembuh juga, gitu. Nah, silakan periksakan segera. Begitu. Iya. Oke, lalu ada pertanyaan lagi dari Mayesa Q. Jika ibu hamil menderita TB, lalu menyetop OAT-nya, apakah berpengaruh terhadap janinnya? Lalu dok, ada lagi satu lagi berhubungan sama ibu hamil. Apakah ibu yang hamil dengan TBC, apakah bayinya juga bisa terkena TBC? Lalu bagaimana cara meningkatkan kekebalan si bayi biar nggak terkena TBC juga, gitu? Baik. Ketika ada pasien TBC lalu dia hamil, maka harus berkonsultasi di dokter. Nanti obatnya akan dimodifikasi. Tidak boleh di stop seujuk-ujuknya kalau bahasanya, ya. Karena akan terjadi apa? Akan terjadi resisten. Kalau resisten nanti ibunya sakit TBC, gimana? Resisten. Terus nyusuin anak kan antara mulut muka anak kan dekat. Nanti anaknya ketularan bakteri yang sudah resisten. Bahaya, ya. Jadi ada protokol khusus untuk ibu hamil dan mohon untuk berkonsultasi kepada dokter. Nanti dipilihkan obat-obat yang memang aman untuk ibu hamil. Dan apakah berpengaruh sama anak bayinya? Sampai saat ini belum ada datanya. Bahkan sudah ditepis tuh sama Sirobitko. Nggak akan nurun dari ibu ke anak bayi melalui plasenta. Nggak ada ceritanya. Yang ada menurut dari air susu. Gitu. Karena cairan droplet ibunya yang kehirup sama si anak bayinya. Gitu. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Bapak Frederick lagi. Sebaiknya tiap berapa bulan kita cek lab untuk TBC. Lalu apakah herbal seperti meniran hijau, bawang putih, teh hijau dapat menghambat bahkan menyembuhkan TBC? Itu dari Bapak Frederick ya. Baik, terima kasih pertanyaan paling baik sekali Pak Frederick. Pak Frederick, penyakit TBC ini sudah lama ada. Tadi saya sudah jelaskannya, Hippocrates sendiri sudah menuliskan. Pengobatan TBC hanya bisa dilakukan dengan antibiotik. Itu dikemukakan oleh ahli dan dibuktikan setelah tahun 42 ditemukannya antibiotik streptomycin, baru TBC bisa disembuhkan secara total. Selama 2 tahun dulu, karena belum ada kombinasi obat seperti sekarang. 4-RHZE, ethambutol, rifampicin, dan dulu masih pakai streptomycin tunggal. Maka pengobatan 2 tahun, zaman dulu sebelum ada. Nah, setelah ditemukan obat-obatan yang lain, maka memakai obat-obatan kombipak tadi. Nah, jadi sampai saat ini belum ada tuh obat-obat yang ampuh selain obat-obatan TBC tadi untuk mengobati. Bahkan dengan obat itu aja butuh 6 bulan pengobatannya. Lalu yang kedua,
berapa bulan sekali, berapa ini sekali sih kita MCU katakanlah untuk TBC. Ronsen torak dianjurkan setahun sekali kalau tidak ada keluhan. Jadi kalau dahak tidak mesti, itu hanya untuk kontak erat saja atau tidak ada gejala. Tetapi kalau ronsen torak keperluannya banyak, tidak cuman untuk TBC saja, untuk penyakit yang lain itu biasanya 1 tahun sekali kita ronsen dadanya. Begitu, Dok. Oke. Lalu ada pertanyaan dari Bapak atau akun Soso JSC. Sore Dok, TBC tidak bisa dinyatakan benar-benar sembuh? Apakah betul? TBC bisa dinyatakan sembuh dengan syarat bukti-buktinya kuat. Yang pertama adalah pengobatannya lengkap dulu, itu dulu. Yang kedua, gejala klinisnya hilang. Yang ketiga, bakterinya tidak ditemukan. Yang ketiga, perbaikan pada ronsen parunya. Jadi untuk dapat status sembuh berobat, maka orang tersebut harus dinyatakan sembuh oleh dokternya di bulan ke-6 atau di akhir masa pengobatan, intinya bulan ke-6 atau bulan ke-8. Tapi kalau dalam bulan dia nggak berobat, dia nggak ke dokter, nggak dapat sembuh, maka dinyatakan sudah lengkap saja, pengobatan lengkap. Jadi kriteria pengobatan TB itu ada putus berobat, tidak lengkap, lengkap, sembuh. Nah, ini bedanya adalah pada akhirnya dinyatakan seperti apa. Gitu. Dok, setelah nanti timbul pertanyaan lagi, kalau sudah kena TBC bisa kambuh nggak? Jawabannya bisa, kalau kumannya masuk lagi. Gitu, daya tahan tubuh kumannya masuk lagi. Nah, kalau TBC kambuh, resiko resistennya lebih tinggi karena biasanya kuman yang masuk ini biasanya akan interaksi dengan badan dan akan belajar, oh dulu ini pernah kena TBC, akan resisten gitu. Tapi nggak selalu, tapi resikonya lebih tinggi. Makanya di juknisnya harus harus diobservasi sebagai TB resisten, resiko resisten gitu. Oke, terima kasih. Yang terakhir ya Sobat Cios ya. Dari Bapak Kelva, Bapak atau Ibu ini, maaf ya. Izin bertanya, bagaimana cara membujuk saudara untuk mau berobat? Gitu. Lalu tadi ada lagi pertanyaannya dari Kelva, apa yang menyebabkan TBC resisten obat? Kayaknya tadi udah dijawab sama Dokter Surya ya Dok ya, karena putus obat ya Dok ya. Jadi resisten. Jadi ini aja kali ya Dok, cara bujuknya gimana? Baik. Kenapa sih orang nggak mau berobat? Biasanya karena minim informasi, tidak tahu, tidak mengerti. Tugas kita adalah memberi pengertian, yang pertama. Yang kedua, membujuknya adalah dengan biasanya orang denying. Kalau dapat sakit kenapa TBC, lalu di kepalanya itu sudah mulai yang jelek-jelek tuh karena ketidaktahuan. Jadi tugas kita menyampaikan berita baik, TBC bisa disembuhkan, TBC bisa sembuh, bisa memperbaiki diri dengan baik, lalu support dia kalau perlu antar ke pusat-pusat pengobatan. Begitu. Jadi disupport ya. Betul. Oke, sebelum kita tutup Talk kita pada sore hari ini, terima kasih banyak buat Sobat Cios yang sudah memberikan pertanyaannya, luar biasa, 12 penanya ini yang masuk ya. Ada take home message-nya nih Dr. Surya terkait Health Talk kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Jadi Sobat Cios semua, yang saya mau tekankan pada kali ini, jika kita memiliki gejala TBC tadi, bukan batuk biasa tadi, batuk lebih dari 2 minggu, lalu ada turun berat badan, apalagi ada batuk darah, keringat malam, segera datangi dokter di klinik atau di puskesmas atau di rumah sakit yang terpercaya, supaya kita di screening untuk TBC-nya. Dan kalau sudah terdiagnosa, jangan ragu berobat, jangan takut berobat, sampai sembuh tuntaskan. Dan kita harus bilang sama keluarga dekat atau orang-orang dekat sama kita bahwa saya terkena TBC. Untuk itu, ayo di screening untuk berobat. Dan kalau kita punya kenalan, punya keluarga, support untuk keluarga kita untuk berobat. Dan yang terakhir, seperti slogan kita, TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh TBC. Terima kasih.
Terima kasih banyak Dokter Surya. Semoga Sobat Cihos pada siang menuju sore hari ini udah lumayan paham ya terkait TBC beserta problematikanya dan bagaimana kita cara mengatasi, menuntaskan, menghilangkan TBC di Indonesia ya Dok ya.